Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di materi kelima dari pembelajaran kelas 1 dari kakak-kakak TIS. Kenalin, nama kakak, Kak Salma. Di sini ingin membantu adik-adik semua belajar tentang salah satu materi yang ada di pelajaran IPA, yaitu bagian tubuh dan kegunaannya. Pada video ini, kita akan membahas tentang bagian tubuh, fungsinya, dan bagaimana cara merawat bagian tubuh kita tersebut. Nah, oke lanjut. Bagian tubuh itu ada apa aja ya? Bagian tubuh kita bisa dilihat di gambar ini nih adik-adik. Paling atas ada rambut, lalu ada leher, ada dada, di bawah dada ada perut, lalu ada tangan kita ada 2, sama juga dengan kaki, juga ada 2. Ayo kita lanjut ke bagian wajah. Di wajah ada alis. Alis kita ada 2, sama juga dengan mata yang ada di bawah alis ada 2 juga. Hidung yang ada di tengah wajah, dan di bawahnya ada mulut. Nah, sekarang kita lanjut ke kegunaan anggota tubuh yang kita miliki nih adik-adik. Tuhan pada saat menciptakan sesuatu pasti ada manfaat dan kegunaannya. Sama juga dengan tubuh kita. Pasti pada penasaran kan adik-adik semua? Oke, lanjut aja. Yang pertama yaitu mata. Mata kita ada 2, berguna untuk melihat. Melihat apa saja? Melihat pemandangan, alam, dan yang paling sering pada saat kita menyeberang, kita pasti harus melihat sekeliling kita dulu dong. Ada mobil atau enggak? Nah, itu semua bisa dilakukan oleh mata. Ayo adik-adik, kita pegang bareng-bareng mata kita. Kalau sudah, mari kita lanjut ke hidung. Hidung ada 1, berada di tengah-tengah wajah. Gunanya, hidung untuk mencium berbagai bau yang ada di sekitar kita. Entah itu bau wangi, bau makanan, bau tidak enak, semuanya bisa dicium sama hidung. Ayo kita sentuh hidung kita. Kalau sudah, lanjut lagi ke mulut. Nah, fungsi mulut ini, kita bisa berbicara dengan mulut. Selain itu, mulut juga menjadi pintu gerbang nih adik-adik. Pintu gerbang apa ya? Pintu gerbang untuk masuknya makanan dan minuman yang selalu kita makan 3 kali sehari. Selain itu, di dalam mulut ada lidah adik-adik. Lidah juga membantu untuk merasakan keenakan, kesedapan dari makanan dan minuman yang kita masukkan ke tubuh kita. Hebat kan? Sekarang ayo kita sentuh mulut kita. Mana mulut kita? Kalau sudah, lanjut terus ke telinga. Telinga kita ada 2, kanan dan kiri, berfungsi untuk mendengar suara di sekitar kita. Kenapa punya 2 ya? Agar kita mengetahui dari mana arah bunyi tersebut dengan akurat. Seperti pas adik-adik nyebrang, adik-adik bisa mendengar suara kendaraan yang mendekat berasal dari mana nih? Kiri atau kanan ya? Berkat kedua telinga yang bisa membedakan perbedaan besarnya suara. Wow, hebat banget ya. Ayo sekarang kita pegang lagi. Kalau sudah, lanjut ke rambut. Rambut itu juga ada fungsinya loh adik-adik. Rambut kita berguna untuk melindungi kepala. Wah, gimana tuh caranya, Kak? Misalkan nih, ada sinar matahari yang panas banget, rambut akan menjadi tameng sebelum panasnya menghujam kepala. Juga pada saat kita terkena benturan, rambut berfungsi sebagai bantalan agar rasa sakitnya berkurang. Coba bandingkan, ketika kita menepuk di area yang ada rambutnya dengan menepuk di jidat, lebih terasa sakit yang mana nih adik-adik? Kalau sudah dicoba, mari kita lanjut ke... Oh iya, lupa gambarnya. Mari kita lanjut ke tangan. Kedua tangan kita
berguna untuk mengambil, memegang, menyentuh, tepuk tangan, mengangkat barang, dan masih banyak lagi. Tangan merupakan anggota tubuh yang paling sering bersentuhan dengan benda-benda di sekitar kita. Maka dari itu, kita wajib untuk selalu menjaga kebersihannya, apalagi saat ingin makan, biar kuman yang masih di tangan tidak masuk bersama makanan ke tubuh adik-adik. Ini gambar tangannya. Selanjutnya, kaki. Kedua kaki kita berguna untuk berjalan, melompati rintangan, lari, naik tangga, dan lain-lain. Dengan kaki, kita bisa melangkah menuju tempat baru yang kita inginkan, apapun itu. Nah, sekarang coba sentuh kedua kaki adik-adik. Sekarang, kita juga ingin tahu nih, gimana ya caranya merawat anggota tubuh kita? Kalau adik-adik merawat anggota tubuh yang adik-adik miliki, anggota tubuh kita bisa berfungsi dengan baik sampai umur kita sudah tua. Terlebih lagi, merawat anggota tubuh pemberian rahmat Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan salah satu wujud syukur kita loh kepada Tuhan. Nggak usah berlama-lama lagi, ayo terus kita lanjut. Untuk mata, cara merawatnya yang pertama, menonton TV tidak terlalu dekat. Siapa yang suka nonton TV dekat-dekat nih? Jangan dilakukan ya, karena lama-kelamaan jadi nggak bisa lihat jauh dan harus pakai kacamata loh. Nggak enak kan? Yang kedua, suka makan wortel. Nah, ini nih sayur yang bisa membantu menjaga kesehatan mata. Adik-adik sudah pernah melihat kelinci? Kalau dilihat matanya, mata kelinci itu kinclong banget. Kenapa ya? Karena memang mereka suka sekali makan wortel. Adik-adik juga pingin kan punya mata yang sehat dan kinclong seperti kelinci? Yang ketiga, tidak tiduran saat membaca buku. Waduh, kenapa Kak? Kan baca buku sambil tiduran enak Kak, santai. Eits, tunggu dulu. Kalau baca buku sambil tiduran, kita nggak bisa menjaga jarak antara mata dengan buku dengan baik nih adik-adik. Pasti tangan pegel kan kalau baca buku sambil jaga jarak 30 cm dari mata. Selain itu, kita butuh cukup cahaya buat baca buku. Kalau tiduran, cahayanya ketutup jadi bayangan. Oke, selanjutnya hidung. Yang pertama, tidak mencium bau yang terlalu kuat secara terus-menerus. Kalau misalkan ada bau yang terlalu kuat, segera menutup hidungnya adik-adik. Yang kedua, membersihkan hidung secara rutin dengan air. Yang ketiga, tidak memasukkan benda asing ke dalam hidung. Selanjutnya, gigi. Yang pertama, rajin sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Ingat ya adik-adik, ini sangat penting untuk dilakukan setiap hari. Rajin sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Oke, yang kedua, tidak mengunyah benda atau makanan yang terlalu keras. Dan yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium. Selanjutnya, telinga. 1. Tidak mendengarkan suara terlalu keras. Dan yang kedua, rutin membersihkan telinga. Biasanya dengan cotton buds ya, cik-cik, adik-adik. Selanjutnya, rambut. Yang pertama, keramas secara rutin. Yang kedua, pakai topi jika berjalan di bawah matahari yang sangat terik. Dan yang ketiga, potong rambut secara rutin untuk mencegah ujung rambut bercabang. Yang terakhir, yaitu badan. Yang pertama, mandi 2 kali sehari dan pakai sabun, terutama di area lipatan tubuh, agar kuman pergi dan badan menjadi wangi. Yang kedua, keringkan badan dengan handuk setiap selesai mandi. Terima kasih. Wow, kenapa kok kabur ini? Ternyata ada soal latihan, adik-adik. Latihannya dikerjakan di kertas atau buku catatan ya adik-adik, lalu dikumpulkan ke kakak-kakak TIS di jam 11.
Selamat mengerjakan. Nah, ini ternyata baru muncul tulisan terima kasihnya. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah belajar bersama kakak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk adik-adik. Sampai jumpa.